Nah, Bapak Ibu udah baca bukunya Nabil Qureshi ya. Dia seorang Muslim tadinya tapi convert jadi Kristen. Dan di dalam bukunya itu memberikan komentar-komentar ya yang memerinci perbedaan Quran dan Alkitab Kristen begitu ya. Eh, Tentu dia di dalam bukunya mengkritisi ya Quran, tetapi mungkin yang lebih berguna buat kita ya adalah dia juga memperinci ya perbedaannya sebenarnya, kalaupun ada kritik tapi letak perbedaannya di sebelah mana ya, dan di dalam mencerna perbedaan itu ada insights tertentu begitu ya yang jadi interesting buat kita gitu ya. Ini di halaman 104 ya, dia mulai bicara tentang differences ya antara Quran dan Alkitab. Tetapi juga yang menarik adalah dia angkat satu fenomena ya, bahwa ada pembakaran Quran di Florida yang mengakibatkan kemarahan ya orang-orang di belahan dunia yang lain ya, di Afghanistan begitu ya. Sementara kalau ada pembakaran Alkitab tidak menghasilkan kemarahan yang serupa begitu ya. Nah, di sini dengan sangat hati-hati Nabil itu melakukan disclaimer juga ya, bahwa dia tidak argue bahwa orang Muslim Afghanistan itu uneducated dan temperamental begitu ya, sangat mudah terprovokasi ya. Nah, tapi dia juga nggak ingin mensuggest ya bahwa orang Kristen itu nggak pedulian ya, udah Alkitabnya dibakar, nggak ada ininya sama sekali gitu ya, nggak ada reaksinya sama sekali, jangan-jangan nggak peduli ya, atau terlalu docile ya, agak bodoh juga begitu ya, dan tidak passionate sama sekali ya terhadap kitab sucinya, tidak sayang sama kitab sucinya gitu ya. Jadi dia rasa hal-hal semacam itu tuh karikatur ya, jadi dia disclaimer dulu nih dari awal ya. Tetapi bahwa ada fenomena reaksi semacam itu yang berbeda ya terhadap pembakaran kitab suci begitu ya, itu muncul dari posisi yang di dihayati di dalam umat Kristen dan umat Islam terhadap pemaknaan kitab sucinya ya, seperti apa begitu ya. Dan lalu di halaman berikutnya ini ada ya penjelasannya itu ya. Jadi sebenarnya penjelasannya Quraisy, dia bilangnya bahwa adalah kalau di umat Kristen firman itu menjadi manusia, itu yang diyakini. Tetapi kalau di kalangan Islam firman itu menjadi kitab. Begitu ya, sehingga padanannya adalah kalau membakar Quran itu buat orang Kristen sama seperti membakar Yesus. Begitu ya, karena kan firman yang menjadi manusia itu Yesus gitu ya. Jadi memang itu ada pemaknaan yang tidak tepat sama begitu ya, sehingga menghasilkan juga sikap yang berbeda ya ketika terjadi insiden tertentu begitu ya. Nah, jadi di sini misalnya Quraisy menulis the traditional Muslim reference for the Quran is almost inestimable. Ya, jadi penghormatan yang diberikan oleh umat Islam kepada Quran itu eh, tidak dapat ya diestimasi, diungkapkan gitu, sangat tinggi begitu ya. To understand this, we have to remember a point from the previous two chapters. The Quran is to Muslims the eternal word of Allah Himself. Ya, it is the closest thing to God incarnate. Ya, jadi itu adalah Allah yang berinkarnasi sebenarnya, hadir dalam bentuk kitab ya, karena itu adalah atribut Allah sendiri begitu ya. Dan untuk orang Kristen, posisi itu ditempatinya adalah Yesus ya, firman yang hidup begitu ya. Sehingga kalau orang Kristen ingin memahami reaksi Islam terhadap pembakaran Quran adalah menempatkannya seperti seolah-olah itu Yesus yang diperlakukan semacam itu ya. Sebaliknya mungkin kalau buat orang Islam ingin memahami kenapa Kristen kurang bereaksi begitu ya, kalau Alkitabnya yang kenapa-kenapa ya, karena Alkitab itu tidak tepat sama ya seperti Yesus begitu ya, seperti posisi Quran di dalam Islam begitu ya. Jadi itu penjelasannya Quraisy. Mungkin buat orang yang mendalami studi Islam dan studi Kristen sama-sama itu bukan hal yang sangat mengejutkan ya. Itu juga udah muncul ya di banyak diskusi dan pembahasannya. Nah, lalu bagian yang cukup menarik juga yang dibahas di bukunya
Quraisy ini adalah soal abrogasi, begitu ya. Beberapa texting Bapak Ibu juga mendiskusikan soal abrogasi ini ya, bahwa ya ada yang mempertanyakan juga ya, kenapa ya bisa ya bagian kitab suci tertentu itu menganulir bagian yang lain, begitu ya. Karena abrogasi ini kan konsep yang di kekristenan itu tidak ada ya yang tepat sama seperti itu ya. Walaupun mungkin ada kemiripan, nanti kita bicarakan ya. Nah, tetapi di sini di halaman 110 ini Quraisy ini menjelaskannya bahwa sebenarnya Quranic abrogation itu make sense ya kalau kita ingat bahwa nuansanya Quran itu sebenarnya secara utama itu lebih bersifat verbal ya, oral ya. Karena kan waktu dihayati pertama di dalam komunitas yang masih ada Muhammad itu kan dilafalkan. Begitu ya, sehingga kalau kita bicara abrogasi, itu yang dibayangkan itu bukan bahwa ada bagian tertentu dari Quran itu yang kita robek dan kita anulir gitu. Enggak seperti itu ya. Melainkan bahwa adalah hal-hal yang tadinya dilafalkan sekarang tidak dianggap lagi berotoritas karena sudah diberikan ayat yang lebih baik, begitu ya. Nah, ini jadi nuansanya seperti itu ya, karena sebenarnya tradisinya oral tradition ya. Nah, lalu juga sehingga ada komplikasi ya. Berarti kalau ada ayat-ayat yang muncul terus ada ayat yang lebih baik, sehingga ada ayat-ayat tertentu yang dilafalkan tapi mungkin tidak dipraktekkan gitu ya, karena praktek itu bertumpu kepada aturan yang lebih luas yang datangnya dari hadits ya. Sehingga Quraisy itu bilang di sini, sehingga tidak heran ya umat Islam itu demi kelengkapan juga mengacu kepada hadits dan tidak saja hanya Quran. Karena ada fenomena yang seperti abrogasi ini begitu ya. Sehingga ada ayat-ayat yang mungkin ada tapi tidak dipraktekkan ya. Misalnya di dalam diskusi tahun lalu ya, kalau Bapak Ibu simak ya, ada ayat-ayat tentang bahwa kalau sholat itu jangan minum minuman beralkohol ya, jangan mabuk ya. Tapi kan ayat semacam itu kalau muncul ya, maka implikasinya adalah minum alkohol jadi boleh asal jangan pas mau sholat begitu ya. Sehingga ayat yang semacam itu bisa aja ditafsir di awal itu sebenarnya minum alkohol tuh nggak apa-apa. Tapi makin lama ada ayat yang lebih rigid begitu ya, yang secara tradisional sekarang dianggap itu menganulir ya ayat yang muncul yang lebih awal itu ya, sehingga secara umum sekarang komunitas Islam itu menganggap alkohol ya haram begitu ya, karena minum alkohol itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi ayat itu ada tapi mungkin nggak dipraktekkan ya. Akhirnya memang terkristalisasi lewat hadits ya, dan terkristalisasi lagi lebih jauh di dalam hukum-hukum Islam begitu ya, yang at least di Indonesia ya, secara praktek dan di kebanyakan negara yang lain juga dihayatinya minum alkohol itu jadi haram begitu ya. Tapi sebenarnya melewati fase yang semacam itu yang melibatkan abrogasi juga. Nah, di sini komentar yang interesting juga dari Quraisy adalah bahwa buat umat Islam sehingga selalu ada Quran itu harus dilengkapi dengan hadits dan juga yang berotoritas juga sirah nabawiyah begitu ya, kisah-kisah Nabi begitu. Sedangkan praktek yang bahwa kalau kita pakai hukum Islam hanya dari Quran saja, itu hanya sedikit Muslim yang bicara soal sufficiency of the Quran atau Quran only. Ya, dan Muslim yang seperti itu ya, bukannya nggak ada ya kalau kita lihat. Mungkin kalau kita baca seperti tokoh seperti Fazlur Rahman begitu ya, berusaha memang mendasarkan prakteknya dengan cara tafsir dan eksegesi Quran ya, lebih daripada mengacu kepada hadits, karena hadits bisa complicated dan rumit ya. Ada hadits kuat, hadits lemah, terus banyak sekali dan yang mana yang harus dipegang gitu ya. Nah, tapi komentarnya Quraisy adalah Muslim yang seperti itu ya, yang cuman Quran only, bisa juga dianggap oleh
mainstream Muslim itu sebagai heretical, ya sebagai agak sesat gitu. Karena secara tradisional memang Islam itu juga mengacu kepada hadis dan sirah gitu ya. Jadi ini mungkin komentar yang cukup menarik ya. Karena buat kalangan Kristen yang terutama yang Protestan ya, posisi Alkitab itu bahwa Alkitab itu cukup ya, dan bahkan muncul terkristalisasi dalam slogan seperti sola scriptura seperti itu ya kan. Nah, tentu saja itu juga bukan slogan yang sederhana ya, karena membuang tradisi sama sekali ya. Kalau kita mau padankan hadits seperti tradisi itu juga nggak mungkin ya, karena kalau kita bayangkan ya, kanon itu sendiri ya terjadi misalnya kan karena ada apa Bapak gereja mula-mula seperti Irenaeus gitu ya, misalnya di dalam tulisannya itu melisting ya kitab-kitab yang baik untuk dibaca yang diterima oleh gereja mula-mula gitu misalnya ya. Dan Irenaeus itu abad kedua awal ya, jadi sangat early begitu ya, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa kitab-kitab Alkitab itu memang sudah mulai beredar sebagai satu kesatuan kanon yang dianggap berotoritas oleh gereja mula-mula cukup early ya, karena ada tulisan Irenaeus itu begitu ya. Nah, padahal kan kitab-kitab apokrifa banyak sekali ya, bahkan kanon itu juga tetap aja masih sampai zaman modern sekarang juga ada perbedaan ya, ada Deuterokanonika gitu ya di kitab Alkitab yang Katolik, di yang Protestan tidak ada begitu ya. Nah, jadi lalu dari mana ya kita punya semacam batasan-batasan kanon itu yang kita hayati di dalam tradisi kita? Ya dari tradisi. Ya karena kita mengacu ke Bapak Gereja mula-mula dan seterusnya begitu ya. Jadi bilang bahwa sola scriptura itu seolah-olah di dalam vakum dan terlepas dari semua tradisi, sebenarnya nggak bisa serigid itu juga gitu ya. Hanya di kalangan Protestan kata tradisi itu cenderung memang punya punya aspek sama nuansa yang lebih negatif begitu ya. Tapi nggak di semua kalangan Kristen juga ya. Kalau orang Metodis misalnya, mereka punya 4 pilar, yaitu tradisi, reason ya, experience, dan ini ya gereja gitu ya. Begitu ngomong gereja ya sebenarnya terkait tradisi juga ya. Sebenarnya orang Protestan kan juga di dalam proses eklesiologinya juga tidak membuang seluruh tradisi begitu saja juga ya, karena diyakini orang percaya itu melampaui segala zaman, segala waktu, dan segala tempat begitu ya, karena kita adalah satu tubuh Kristus, satu gereja gitu ya. Nah itu artinya sebenarnya kita berbicara dan berdialog ya, dan mewarisi iman itu dari sepanjang segala zaman juga begitu ya. Jadi sebenarnya dalam pemahaman-pemahaman iman, baik Kristen Protestan maupun Katolik tidak pernah membuang tradisi itu begitu saja ya. Hanya otoritas yang paling tinggi memang diletakkannya pada Alkitab gitu ya. Nah, di kalangan Islam hadits dan sirah memang tidak dianggap diwahyukan ya, cuman Quran. Ya, tetapi di dalam meramu ke arah praktek memang tiga-tiganya jadi cenderung berfungsi bersama begitu ya, mungkin agak berbeda dari praktek yang biasanya dilakukan tradisi Kristen Protestan gitu. Jadi itu mungkin komentar-komentar yang cukup menarik ya yang bisa kita baca dari bukunya Nabil Qureshi. Ada pertanyaan atau komentar? Sekilas saja singkat aja tadi kita bicarakan. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan. Bu Indi nih yang buka kamera. Ada komentar Bu atau pertanyaan? Pak, tadi ini sih berpikir kalau di Islam kan firman yang jadi buku gitu ya Pak bahasanya. Lalu gimana dengan yang salinan-salinan ya Pak? Apa itu tetap firman? Dan kalau dulu setahu saya kalau dari teman ini sih, teman waktu kecil, kalau misalnya orang Muslim pegang Quran itu harus benar-benar bersih gitu Pak. Jadi harus wudhu dulu dan dibawa dengan sopan gitu. Kalau yang dipunya sekarang kan salinan berarti ya Pak. Apakah itu tetap masuk golongan firman ya Pak?
kalau terjemahan ya, itu juga Quraisy di chapternya ada komentar ya, bahwa orang Islam tidak menganggap yang terjemahan itu sebagai Quran. Terjemahan ya terjemahan aja. Yang Quran yang asli berbahasa Arab begitu ya, karena juga ada perasaan bahwa bahasa yang sah, yang asli ya, ketika diturunkan itu bahasa Arab tuh ya, sehingga Quraisy itu bercerita di masa kecilnya dia diajar oleh ibunya ya, dan bahwa bahasa Arab itu adalah heavenly language ya, semacam itu ya. Nah, sehingga kalau tadi Bu Indi bilangnya salinan ya, even terjemahan itu juga bukan dianggap sebagai apa, kitab suci gitu ya kalau di komunitas Islam. Dan itu benar juga ya, bahwa komunitas Islam cenderung memberikan penghormatan yang khusus ya kepada Quran, misalnya tadi cara memegangnya begitu ya, dan kalau ditaruh itu di atas dudukan gitu ya, nggak boleh ditaruh di lantai langsung begitu ya. Nah, hal-hal semacam itu mungkin tidak menjadi perhatian ya kalau di kalangan Kristen pada umumnya gitu ya, karena eh, mungkin kalau mau pakai apa padanannya yang dilakukan Quraisy begitu ya, kalau ada patung Yesus gitu ya, dan terutama orang Katolik ya yang masih melakukan tradisi itu, misalnya di gereja Saint Peter ya, di Rome ya, kalau pas kebetulan ke Rome terus masuk ke gereja Saint Peter, di situ ada patung Yesus besar ya, bagian kakinya itu licin itu, karena setiap hari orang lewat di situ menciumi kaki Yesus di situ ya. Jadi ada semacam venerasi yang khusus begitu ya kepada Yesus, karena kalau Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi ya, menjadi manusia gitu. Nah, kepada Quran kalau kita mau memahami perasaannya mungkin seperti itu. Ya, kalau yang Protestan sih nggak biasa ya ada praktek-praktek venerasi itu, karena Luther itu menganggap praktek semacam itu superstitious ya waktu zaman reformasi, terus membuang seluruh praktek-praktek itu. Padahal dia juga rahib Katolik sih. Dia tumbuh besarnya kan di apa biara Agustinian ya. Dan dia itu juga waktu ke Roma itu kan memanjat ya tangga-tangga itu yang ada di gereja di Roma untuk menghasilkan pengampunan purgatori ya untuk orang tuanya begitu ya. Nah, jadi dia juga tidak asing ya terhadap tradisi-tradisi itu, tapi ketika era reformasi dia membuang semua tradisi-tradisi itu sih. Jadi benar kalau komunitas Islam memberikan penghormatan yang khusus terhadap Quran yang berbeda dari tradisi Protestan, dan semua yang berbahasa lain yang bukan berbahasa Arab itu tidak dianggap sebagai Quran. Gitu. Nah, ini juga perbedaan yang kalau di kalangan Kristen, baik baca Alkitab bahasa Indonesia maupun baca Alkitab bahasa Yunani di bahasa aslinya ataupun baca di dalam bahasa Inggris, semuanya ya Alkitab ya kan, nggak ada pembedaan-pembedaan bahasa yang lebih khusus. Terutama juga karena walaupun penulis-penulis Alkitab mula-mula itu berbahasa ibu mungkin bukan Yunani ya, mereka mungkin berbahasa Aram karena banyak juga yang orang Yahudi, dan berbahasa Ibrani juga, tapi yang menjadi lingua franca ya adalah bahasa Yunani. Sehingga penulis Alkitab Perjanjian Baru itu langsung begitu nulis juga di dalam bahasa Yunani. Dan Alkitab Perjanjian Lama juga ada terjemahannya ya, Septuaginta ke bahasa Yunani ya, yang beredar sangat luas ya. Sehingga kalau Paulus itu mengutip Perjanjian Lama ya, itu terindikasi dekat sekali sama Septuaginta. Jadi yang menjadi acuan dia juga Alkitab PL yang berbahasa Yunani gitu ya. Karena bisa ada variasi juga sih antara catatan yang kita baca di Septuaginta dengan Masoretic text gitu ya. Misalnya bahasa kitab PL yang bahasa Ibrani yang asli begitu ya. Nah, jadi buat tradisi kekristenan, terjemahan itu udah terjadi bahkan sejak lahirnya kitab-kitab PB ya. Jadi hal-hal itu juga mempengaruhi penyikapannya terhadap terjemahan. Ya, buat tradisi Kristen terjemahan itu dianggap kitab suci itu nggak ada problem gitu. Sedangkan kalau buat komunitas Islam memang bahasa Arab itu punya satu tempat yang khusus begitu ya
di dalam pemaknaan kitab sucinya. Iya, ada. Nah, sekarang Pak San nih udah buka kamera juga. Ada komentar, Pak? Ada pertanyaan? Iya, nggak tahu ya kalau saya tuh bagaimana ya, mungkin bukan melihat, mempertanyakan kok bahasa Arab ya. Saya sempat bertanya-tanya aja sih, kalau bahasanya dari Tuhan, kenapa nggak bahasa yang dipakai sama Adam dan Hawa pertama? Ya memang mereka percaya itu bahasanya Adam dan Hawa pertama ya, Arab, tapi kayaknya kalau dari eh, penelitian tuh bahasa-bahasa tertua itu justru nggak ada Arabnya sih. Mesir, Ibrani, dan kenapa? Ya maksudnya kenapa? Saya bertanya-pertanyaan seperti itu. Kenapa nggak pakai bahasa? Kenapa harus bahasa Arab? Maksudnya kan Iya. itu bukan yang tertua. Di beberapa penelitian di Google lebih banyak yang mengatakan bukan. Seperti itu sih kalau pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Karena di dalam pertanyaan itu tersirat satu asumsi bahwa kalau ada heavenly language begitu ya, pasti harus sangat tua ya kan, karena kan kali realitas surgawi itu kekal ya, berarti kan dia udah ada sejak permulaan zamannya. Jadi kalau bahasa mestinya kali bahasa yang sangat tua yang mungkin kita juga nggak paham ya, baca hieroglif Mesir aja mungkin kesulitan ya, harus Indiana Jones kali yang bisa baca gitu ya. Kita juga kesulitan baca teks kuno bahasa Yunani Koine, itu juga berbeda dari bahasa Yunani modern gitu ya. Nah, kenapa bahasa Arab ya? Nah, memang di dalam teologi Islam nggak ada ya, kalau kita lihat perdebatan di area itu, yang ada muncul adalah perdebatan tentang natur Alkitab, apakah natur Quran apakah mengancam ketunggalan Allah atau tidak begitu ya. Jadi tampaknya di dalam secara historical begitu kelompok berbahasa Arab di tanah Arab itu menerima ya pewahyuan yang di dalam bahasa Arab, itu diterima sebagai memang diberikan Tuhan secara khusus sebagai ungkapan cinta kasihnya, dan diterima juga begitu saja sebagai ini memang dari surga ya, sehingga inilah bahasa surgawi itu begitu ya. Nah, apakah ada ya katakanlah di agama-agama yang lain ada bahasa-bahasa rahasia ya yang dianggap sebagai bahasa surgawi? Di komunitas Kristen kan juga ada ya. Tapi memang tidak terkait dengan penulisan kitab suci ya. Karena penulisan kitab sucinya kan bahasa Yunani ya, tetapi misalnya di kalangan komunitas tertentu bahasa roh itu dianggapnya adalah bahasa surgawi yang mungkin secara harafiah tidak kita pahami secara begitu saja begitu ya, karena bukan menjadi bahasa yang dipakai sehari-hari begitu. Tentu juga ada tafsir yang bilang bahwa ya bahasa roh itu kalau dipraktekkan mungkin bahasa bahasa sesungguhnya juga ya yang dipakai komunitas tertentu sehari-hari ya. Nah, tapi ada ya bahasa yang semacam secara perasaan beragama komunitas itu dianggap mungkin levelnya lebih tinggi ya daripada bahasa yang lain yang tertentu. Apakah bahasa roh itu bahasa yang paling tua juga? Sulit dinilai juga ya kalau di komunitas Kristen begitu ya. Hanya persoalan bahasa itu memang bisa jadi cukup complicated juga ya implikasi-implikasinya, dan di dalam Islam secara tradisi memang diterima seperti itu ya. Pertanyaan kenapa harus berbahasa Arab bukan berbahasa yang lebih tua tampaknya terbentuk dari konteks umat mula-mulanya yang juga di dalam bahasa Arab begitu ya. Ya, kita kan juga mengacu kalau baca PB mula-mula langsung ke bahasa Yunani gitu ya. Walaupun tidak menganggap itu sebagai bahasa yang lebih surgawi dibanding bahasa-bahasa yang lain, tapi kalau kita mau eksegese yang agak akurat dan lain sebagainya ya, kita juga terpaksa mengacunya kepada teks asli Yunani-nya ya, karena
memang melewati terjemahan itu bisa ada aspek-aspek atau nuansa yang hilang. Dan Qureshi juga bilang ya bahwa bahasa yang lebih rigid, lebih banyak aturan grammarnya, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih longgar seperti bahasa Inggris gitu ya, pasti ada aspek nuansa yang hilang. Selain itu juga ada kata-kata yang punya warna, konotasi tertentu, itu akan kehilangan ya konotasi-konotasinya ya. Misalnya saja kata yang sangat penting ya di Perjanjian Baru yaitu pistis gitu ya. Itu bisa artinya faith, tapi bisa juga artinya faithfulness. Ya, begitu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi ada dua varian itu juga ya. Ada yang menerjemahkannya iman, ada yang menerjemahkannya kesetiaan gitu ya. Tapi kalau di pendengar berbahasa Yunani Alkitab gitu ya, begitu didengungkan pistis gitu ya, itu dua pemaknaan itu bergema bersama di telinganya mereka gitu kali ya. Nah, nanti mungkin kalau studi Islam kita bisa lihat ya teks-teks tertentu dengan lebih detail ya nuansanya. Ada bagian-bagian dari Quran itu yang memang begitu diterjemahkan itu sangat kehilangan nuansa-nuansanya ya, sehingga tidak heran ya umat Islam itu menjaga gitu ya bahwa kalau kita mau mendengarkan pemahaman yang sesungguhnya begitu ya, didengarkan di dalam bahasa aslinya begitu ya. Di dalam diskusi tahun lalu di kuliah kelas Islamologi juga ada sih diskusi-diskusi di area surah-surah tertentu dari surah Mekah gitu ya untuk memperlihatkan efek bahasanya itu ya kenapa jadi sangat penting ya buat komunitas Islam gitu ya. Nah, tapi bahwa bahasa bisa menempati sesuatu yang sangat spesial seperti itu, kita pun di dalam walaupun tidak tepat sama bentuknya sebagai umat Kristiani punya juga ya experience seperti itu sih ya. Iya mungkin segitu ya sejauh jawaban saya. Saya rasa tidak ada diskusi dan tidak ada jawaban memang kepada pertanyaan kenapa bukan bahasa lain yang lebih tua ya yang ditanyakan oleh Pak Hasan. Mungkin bisa kita cari lagi ya, tapi setahu saya memang nggak ada perdebatan semacam itu sih di dalam komunitas Islam. Ya, ini injury time kita udah mulai agak berkepanjangan nih. Ada komentar lagi atau pertanyaan mungkin terakhir kalau ada? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti kita sudahin sampai di sini siang ini ya. Ajang perdebatan kita sudah selesai untuk semester ini. Tinggal ada 2 kali texting lagi ya. Itu teks-teks yang dari filsuf, dia mengajarnya dulu di Calvin College, sekarang Calvin University ya, tentang sekularisme dan kaitannya dengan modernitas gitu ya. Itu dia membahas pikirannya Charles Taylor, seorang filsuf Katolik yang mengusulkan bahwa mungkin modernitas dan sekularitas yang kita warisi itu mungkin harus diobati dengan hal-hal tertentu yang lain begitu ya. Karena kita jadi kehilangan nuansa hidup itu yang enchanted ya, itu kata yang dipakai itu ya, bahwa ada nuansa tertentu yang berbeda daripada realitas modernitas objektif yang kita hidupi. Pak San mau bertanya atau oke. Ya kalau gitu recordingnya kita sudahi sampai di sini dulu ya.